Ibu yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilayangkan sakramen baptisan bagi keluarga yang telah membawa anaknya untuk dibaptis. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dan sakramen dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Seturut dengan maksud-Mu, semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing menyatakan demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai orang terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya,
Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang sudah terlewati. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama-Mu, Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hidup kami tanpa-Mu. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga kasih-Mu terus dirasakan seluruh ciptaan-Mu, termasuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih pasti lemah lembut,
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sepanjang hari hidup kami, khususnya pada saat ini ya Bapa, walaupun pandemi COVID Corona belum berakhir, tetapi Tuhan selalu menuntun kami, menyertai kami sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Bahkan menyertai saudara-saudara kami yang ikut beribadah live di rumah mereka masing-masing. Karena itu Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami, sehingga ketika firman-Mu dibacakan dan diberitakan, kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Bapa, mampukan hamba untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami angkat di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengatakan demikian. Keselamatan adalah bagi setiap orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya,
Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, dan syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Berbicara tentang kehadiran Yesus untuk manusia, selalu kita sebut dengan istilah Yesus datang untuk memanusiakan manusia. Atau dengan kata lain dikatakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab Bapak, Ibu, saudara-saudara, di hadapan Allah manusia telah kehilangan hakikat keberadaannya sebagai ciptaan Allah yang termulia. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan atau menyebutkan bahwa manusia telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebutan dari istilah memanusiakan manusia seperti yang disebutkan di dalam atau di awal khotbah tadi merupakan cara Allah untuk mengembalikan hakikat keberadaan manusia yang termulia yang telah rusak oleh karena perbuatan manusia, yaitu manusia berbuat dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa tujuannya manusia? Menyelamatkan manusia itu kembali setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Supaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, tujuannya adalah supaya manusia bisa menjadi mitra Allah, dapat menjadi rekan sekerja Allah untuk membuat nama Tuhan tetap diagungkan dan tetap dimuliakan di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bagaimana cara Allah untuk memanusiakan manusia kembali atau untuk menyelamatkan umat manusia? Yaitu melalui peristiwa reinkarnasi. Dengan bahasa Latin dikatakan reinkarnasi, yang artinya bahwa Allah datang dalam rupa manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Jadi kesemuanya ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah wujud Allah atau cinta Allah kepada manusia untuk mengasihi manusia ciptaannya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita simak kata-kata ini,
firman Tuhan ini, setiap orang yang datang kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat setiap orang yang datang kepadanya, berarti kita menyaksikan di sini bahwa orang yang datang kepadanya bukan hanya datang begitu saja, tetapi harus menyembah Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu kita tetap beroleh hidup yang kekal jika kita datang kepada Tuhan. Jadi setiap orang yang datang kepada Tuhan, bukan hanya orang Israel, bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tetapi setiap orang yang datang kepada Tuhan dan menyembahnya. Dan pertama-tama juga dikatakan setiap orang yang menyembah Tuhan dan juga yang menguduskan hari Sabat. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, misalnya orang tersebut hidupnya di bawah standar kehidupan manusia. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan menyembahnya, maka orang itu akan memiliki kerajaan surga atau kerajaan Allah. Jadi jangan kita melihat kepada apa yang kita lihat, yaitu kalau orang itu sudah mengenal Yesus Kristus, tetapi dia tidak percaya, dia tidak menyembahnya. Misalnya firman Tuhan dalam ayat 1 bacaan kita dikatakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Jadi itu dua hal yang harus kita perhatikan, dan itu dua hal yang diberitakan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan yang kedua dikatakan bahwa orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu orang yang memelihara hari Sabat. Kalau sekarang bukan hari Sabat, tetapi sejak Yesus bangkit dari kuburnya, hidup pada hari Minggu. Jadi mulai sekarang dikatakan bahwa kita akan beribadah pada hari Minggu, yaitu hari di mana Tuhan berhenti melakukan ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita juga pada hari Minggu, kita harus menyediakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berhenti dari segala pekerjaan kita, sebagaimana dikatakan kepada Abraham pada saat itu, bahwa semua orang asing yang ada di rumah Abraham dan orang-orang suruhan Abraham dan semua binatang-binatang, ternak-ternak harus juga diberhentikan atau tidak bekerja pada hari Minggu atau pada waktu itu dikatakan pada hari Sabat. Oleh karena saatnya seperti saat ini untuk kita datang bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan juga dapat kita bandingkan dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang dikatakan bahwa mungkin tidak berat kalau kita katakan saya memuji nama Tuhan, saya kenal Yesus Kristus, tetapi segala perintah Tuhan kita abaikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, pernyataan dari Allah inilah yang kemudian manusia tidak boleh membenarkan diri sendiri, tidak boleh melakukan apa kehendak hatinya sendiri, tetapi firman Allah
mengingatkan kita supaya kita datang kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan kepada semua umat manusia, supaya kita datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah yang dilakukan khususnya pada hari Minggu pada saat ini. Yang berarti kita juga berhenti dari kesibukan kita, karena kita akan hadir di dalam ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, dapat juga dikatakan bahwa pernyataan Allah inilah yang kemudian mau dikatakan kita juga tidak boleh hidup menurut kehendak kita sendiri. Tapi manusia itu, yaitu Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, juga hidup untuk orang lain. Dan itulah mengapa kita semua disebut sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tak bisa dipisahkan dari orang lain. Kita dapat merasakan bahwa kita tidak bisa berpisah dari orang lain. Karena itu saya dan Bapak Ibu selalu diarahkan oleh firman Tuhan untuk tidak hidup individualis atau menjadi kelompok yang eksklusif. Yang artinya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok kita sendiri saja, tetapi mau berbela rasa terhadap orang lain. Tentu ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dapat kita renungkan dari arahan firman Tuhan saat ini. Kita melihat sesama kita, bukan melihat sesama kita sebagai musuh yang harus kita tindas, dan kita melihat orang lain tidak kita akan perlakukan semena-menanya, tetapi sebaliknya orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, kita harus menghormatinya siapapun itu, dan kita bersedia untuk terlibat dalam tindakan-tindakan kemanusiaan seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini, di mana kita tahu bersama bahwa moto hidup Yesus lewat peristiwa reinkarnasi adalah Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan juga dalam nats pembimbing kita, ayatnya yang terakhir dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menghakimi manusia, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang dan memanggil orang-orang yang hidup dalam kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jawabannya adalah karena Yesus datang memanusiakan manusia, atau dengan kata lain, Yesus datang untuk mengasihi umat manusia. Dan jikalau kita hidup di dalam kehidupan itu dapat bergabung dengan sesama kita manusia, maka kita akan berada di titik ini, yaitu memiliki rasa kemanusiaan. Maka kita harus dapat juga memahami tema khotbah kita hari ini yang dikatakan bahwa keterbukaan terhadap sesama. Itu khotbah tema khotbah hari ini, yaitu hendak mau menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa sangat penting bagi kita untuk saling terbuka antara satu dengan yang lain, supaya ada keterbukaan dan juga supaya kita hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga diajak untuk mau mengapresiasi atau menghargai bagi saudara-saudara kita yang memiliki potensi daripada kita. Maka kita harus terbuka meyakininya. Kita harus mengakuinya, bukan
hanya dengan kepura-puraan, tetapi kita harus benar-benar mengakui, yaitu potensi yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita mengakui ada kelebihan dari saudara-saudara kita yang lain. Karena itu jangan kita melihatnya dengan sinis atau iri, supaya kita bersinergi dengan orang tersebut, yang artinya kita berkolaborasi dengan orang tersebut, artinya kita bersatu, kita saling mengingatkan dalam kehidupan kita, baik itu di ruang kerja kita, misalkan di kantor atau di dalam pelayanan seperti di gereja, bahkan di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan kita harus bergabung bersama-sama, khususnya di kantor, pegawai kantor saling mengingatkan kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, bisa terjadi atau dipastikan kita akan menikmati kehidupan yang tentram dan bahagia. Dan sekali mau ditegaskan bahwa hal ini hanya dapat kita lakukan jika ada keterbukaan di antara satu dengan yang lain, atau terhadap satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, karena adanya keterbukaan dengan tulus dan jujur, bukan penuh dengan kemunafikan ke kita ketika kita ada sesuatu kita dapatkan dalam hidup seseorang. Kita harus benar-benar mengakui orang itu, bukan mengakui kadang-kadang kita penuh dengan kepura-puraan, kita munafik, supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati dan dengki dan dendam dan persaingan yang jahat itu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kita akan digiring menuju ke kehidupan yang penuh. Tentunya semuanya ini dibangun oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi bangsa kita juga di dalam mengelola kehidupan bersama-sama sebagai kita masyarakat Indonesia yang sebangsa dan setanah air, di dalam menciptakan pemerataan pembangunan, yaitu tidak ada lagi kepincangan-kepincangan seperti yang diperjuangkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, di mana beliau dan stafnya selalu memperjuangkan, baik di pemerintah pusat maupun di pelosok tanah air, sama-sama bertujuan membawa rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang sejahtera. Kita dapat melihat di dalam Pancasila bahwa semangat ini telah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi jelas Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk bisa mencapai tujuan mulia waktu hidup di masa ini dan juga yang masa akan datang, kita semua harus memiliki kesediaan yang saling terbuka dengan sikap jujur dan ikhlas. Seperti lewat cara ini, kita semua akan dijauhkan dari persaingan-persaingan yang jahat, dan sebaliknya kita akan hidup sebagai orang-orang berbela rasa, baik di dalam keluarga kita, khususnya di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, dan juga di tengah-tengah bangsa yang kita cintai pada saat ini. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
diinginkan oleh Tuhan di dalam kita untuk memberitakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa kita harus terbuka untuk mengatakan kepada semua orang. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Supaya keselamatan itu akan dimiliki oleh semua orang. Sebagaimana judul bacaan kita di kitab Yesaya 56 yang ditulis oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul, kita lihat judul bacaan kita, keselamatan adalah bagi semua orang. Keselamatan adalah bagi semua orang. Judul ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sampaikan kepada semua orang. Kita harus terbuka kepada semua orang. Apa itu keselamatan? Supaya harapan Tuhan Yesus yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11 yang berbunyi, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti ini akan terwujud jika kita sebagai gereja bersedia menyatakan berita keselamatan secara terbuka lewat sikap dan tindakan kita di tengah-tengah dunia ini. Lihat ayat 1 bacaan kita tadi, ayat 1 bagian ayat 1a dikatakan yang berbunyi, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, yang artinya dengan iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, kita menyatakannya dengan terbuka atau kelihatan di hadapan orang lain, dengan tujuan orang lain bisa meneladani. Begitu di apa yang kita lakukan. Dan di ayat yang kedua dikatakan bahwa kita harus juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus juga tetap mengkuduskan hari Sabat dan memeliharanya, serta dapat menahan diri dari kejahatan. Jadi mau dikatakan bahwa hidup kita dari hari ke hari harus menjadi surat terbuka, yakni hidup seturut dengan firman Allah, supaya orang lain dapat melihat perbuatan kita dan tindakan-tindakan kita dalam hidup ini. Dan orang dapat melihatnya, menjadi percaya. Dan untuk itu kita ketahui pesan firman Tuhan saat ini, yaitu dikatakan bahwa Tuhan memampukan kita. Tuhan selalu memberkati kita apabila kita mengedepankan firman Tuhan, mengedepankan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua yang ada padamu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang harus menjadi pegangan bagi kita, bahwa kita harus mengedepankan Allah di dalam kehidupan kita. Sebelum melakukan, tentunya kita serahkan kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan semuanya itu di bawah pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala tugas pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan. Bukan dengan kemampuan kita, tetapi sering dikatakan Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita semua boleh menjadi saksi bagi keluarga Kolimo yang akan membawa anaknya untuk dibaptis sebagai tanda bahwa anak kekasih dimeteraikan menjadi milik Allah.
atau dapat mewarisi kerajaan Allah dan kerajaan surga, atau kerajaan surga karena anak kita telah diserahkan kepada Yesus Kristus melalui baptisan yang kita laksanakan pada saat ini. Jadi tugas orang tua setelah anak-anak kita diserahkan kepada Tuhan, tetap membina, mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita kelak percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengedepankan firman Allah, maka Tuhan akan menyempurnakan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan menutup khotbah pada saat ini mau dikatakan, selama berjalan bersama Tuhan di dalam menyatakan diri sebagai surat Kristus yang terbuka, mari kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Maka apa yang kita lakukan benar-benar menjadi juga berkat bagi orang-orang lain. Karena itu marilah kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita mendengarkan puji-pujian sebelum kita masuk dalam penetapan baptisan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mendengarkan Jemaat, dengarlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Penjelasan: jemaat, sakramen baptisan adalah perintah Yesus yang menjadi meterai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi rumah. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan
bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta sebagai ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, serta bahwa keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita selalu dalam hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Doa penguatan. Jemaat pada kesempatan ini keluarga Kolimah telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anaknya dibaptis. Tuhan Yesus bersedia dan bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah." Sebelum orang tua mengaku iman, percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dari seisi rumahnya dalam bahtera, dari hukuman air bah. Engkau yang menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demikian rahmat-Mu, dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohonkan agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikannya ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku Engkau Bapanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus menghibur dan pembaru hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pengakuan dan janji orang tua. Sekarang keluarga yang akan membaptiskan anaknya dipersilakan untuk berdiri. Bersiaplah untuk menjawab pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka
tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Apakah jawabmu di hadapan jemaatnya dan di hadapan Tuhan? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Mari kita berdiri semua untuk menguatkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pohon anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Aku berbuah yang lebat. Arafa Asarel Kolimo. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namaku. Engkau ini adalah kepunyaanku. Amin. Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan, laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali di hadapan hadirat-Mu yang kudus, membawa ucapan serta terima kasih kami atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah, khususnya di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan dan baptisan kudus yang telah dilayankan kepada anak kekasih kami. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini kami telah melaksanakannya dengan baik, karena Roh Kudus Allah tetap menyertai dan memimpin kami. Bapa dalam surga, demikian juga firman-Mu yang telah tertabur di tengah-tengah peribadahan kami pada saat ini, yang mengajak kami semua supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami, supaya hakikat kami sebagai citra ciptaan Allah yang termulia, kami karena kasih karunia Tuhan yang telah datang menyelamatkan kami. Bapa di dalam surga, biarlah kami tetap mengucap syukur kepadamu, dan kami tetap juga melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, sebagaimana firman-Mu yang mengajarkan kami semua, supaya kami tetap juga menegakkan keadilan dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami, di dalam gereja, di dalam bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur jikalau saudara-saudara kami boleh hadir pada saat ini dalam ibadah yang dilaksanakan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami dengarkan, tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus akan lebih menjelaskan dalam hati kami, supaya firman-Mu itu tidak lalu begitu saja. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir oleh karena dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan memberkati mereka dalam sepanjang hari kehidupannya. Demikian pun juga kami berdoa bagi unit misioner yang ada di Batra Kasih, bagi pegawai-pegawai kantor yang ada,
dan juga bagi koster, bagi satpam yang ada, dan juga BPPJ yang ada. Mari Tuhan berkati semua, agar segala tugas-tugas yang akan dilaksanakannya dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena mereka bersatu, saling mengingatkan satu dengan yang lain kalau ada kekeliruan yang telah dibuat oleh kami. Karena itu kami mengucap syukur, karena semuanya itu Roh Kudus Allah yang menyertai kami di dalam mengangkat tugas pekerjaan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan pemimpin bangsa, Bapak Presiden bersama dengan stafnya yang ada. Mari Tuhan menyertai mereka, agar mereka dapat membangun di dalam bangsa kami Indonesia dengan adanya pemerataan baik bagi pemimpin-pemimpin yang ada di pusat kota dan juga yang ada di daerah-daerah yang terpencil. Kami percaya Tuhan menyertai pemimpin bangsa sehingga dapat melakukannya dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengangkat tugas pelayanan, khususnya bagi Bapak Pendeta Roberto sebagai KMJ, yang sementara menjalankan tugas cutinya pada saat ini. Mari Tuhan menyertai hamba-Mu Bapak Roberto bersama dengan keluarga yang ada, sehingga ia dapat menikmati masa cutinya dengan baik. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dari gereja Seasas yang setia melayani di Bahtera Kasih. Mari Tuhan juga memberkati mereka semuanya, memberkati keluarga mereka, agar mereka tetap bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya pada saat ini yang ada di dalam melaksanakan tugasnya saat ini, yaitu tim multimedia atau sound system, dan juga pemandu lagu, organis, dan juga kami berdoa bagi Satgas Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru yang setia hadir di setiap saat untuk menyertai kami, untuk menjaga kesehatan kami, dan kami tetap juga harus melaksanakan apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperintahkan. Kami harus patuh untuk senantiasa memakai masker dan juga tidak berkerumun pada tempat-tempat yang ramai. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita pada saat ini. Mari Tuhan menyertai memberkati mereka, berikan penghiburan kepada mereka agar mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan kepadamu bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena mereka berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan. Semua ini karena Tuhan yang menyertai, yang menambahkan usianya kepada mereka setahun lagi khususnya dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang memperoleh berkat Tuhan, kami tetap bersuka cita dan kami tetap percaya karena Tuhan mengasihi kami semua. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaat Bahtera Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Berkati mereka semua. Berkati seluruh jemaat-Mu di ke-12 sektor. Berkati majelis jemaat dan berkati juga pengurus-pengurus Pelkat yang ada.
agar mereka dapat mengangkat tugasnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan khususnya pada saat ini kami mengucap syukur jikalau dari sektor 2 telah hadir bersama-sama dengan kami melaksanakan tugas pelayanan pada saat ini di dalam ibadah ini. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Gospel Filipi dan Rutan. Mari Tuhan menyertai di sana. Dan mari Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, agar mereka percaya bahwa dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi GPIB, Sinode, Mupel, dan jemaat-jemaat. Kami percaya Tuhan juga menyertai agar kami semua dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan juga apa yang akan dilakukan dalam jemaat-jemaat kami dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita. Berkati, berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap percaya di dalam keadaan apapun Tuhan akan menyertai mereka, dan juga Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun sebelum kami ucapkan satu persatu, Tuhan akan menyempurnakan doa kami. Demikian pun juga keluarga Kolima yang membawa anaknya untuk dibaptiskan. Mari Tuhan menyertai keluarga agar menjadi orang tua yang dapat membimbing anak kekasih, dan biar Allah anak kekasih suatu saat juga ketika kelak menjadi dewasa, ia tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, dan itulah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam Jikalau ada persembahan puji-pujian, dipersilakan sebelum kita masuk dalam pengucapan syukur. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku
Pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, "Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari GB 283 bait yang pertama. Kita menaburkan biji kebenaran. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Guna menunjang pengembangan Pospelkes di wilayah Mupel Sulsel Bara, berdasarkan surat Mupel Sulsel Bara nomor 91/M C6/2021, mohon kerelaan warga jemaat untuk masuk tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas partisipasinya diucapkan terima kasih.
Biarkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata peliharaanmu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 13 Juni 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paimbonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 2. Persembahan pujian Joy Vokal Group. Organis Saudari Hermina Tondombala, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal dan Saudara Ray Peter. Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, Satgas AKB. Jumlah yang hadir, laki-laki 46 orang, perempuan 62 orang, jumlah 108 orang. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Ibadah sektor pelayanan PA, penelaan Alkitab, webinar via Zoom dan kanal YouTube. Hari tanggal Rabu 16 Juni 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto J.M. Bagay, pelayan liturgi, tuan rumah, diaken dan penatua, sektor pelayanan 8. Pemandu lagu Saudari Naftalia Samson, organis Saudari Andrea Liao. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih. Sektor 7 sampai 9 hadir secara luring on-site, sektor 1 sampai 4 dan 9 sampai 12 hadir secara daring online. Meeting ID dan paskode akan disampaikan segera. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 24 Juni 2021, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi, pemandu lagu dan organis oleh Pelkat GP. Tempat gedung gereja GPIB Bahtera Kasih.
Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Pemberkatan perkawinan. Nama pasangan Saudari Irma Rahayu Lombuu, warga sektor pelayanan 7, dengan Saudara Minton Oluwu. Waktu hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Tempat Gereja Kristen Sulawesi Tengah GKST, Jemaat Ofra Tanah Doang. 2. Bidang Inforkom dan Litbang Yapendi GPIB TK Tunas Kasih Cabang Batara Kasih Makassar. TK Tunas Kasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi kantor TK Tunas Kasih setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 13.00. Kontak person 021 3869 0459, 081 3439 1850, 081 24 222 777. Demikian penyampaian kami. Terima kasih atas perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 12 Juni 2021. Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Arbetina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Dimohon dipersilakan berdiri kepada orang tua yang dibaptis tadi untuk menerima surat baptis. Dimohon ke depan. Dua Korintus 4 ayat 5 dan 15. Surat baptis ini gereja berikan sebagai tanda bahwa anak terkasih telah diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi milik kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya,
saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.